bertahan. Sama-sama katakan bertahan. Iya, bertahan. Paulus memberi nasihat kepada Timotius bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Wow. Dan kita sudah ada di hari-hari terakhir. Amin. Kita ada di the last days. Hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dan firman Tuhan harus digenapi bahwa tanda-tanda sudah banyak yang digenapi, tanda-tanda akhir zaman. Dan itu akan terus berlanjut sampai kedatangan Tuhan datang. Dan tentunya apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya adalah bertahan. Amin. Karena tidak banyak juga orang Kristen yang gak tahan, saudara. Ya, karena ekonomi, karena keluarga dan lain sebagainya, dan meninggalkan Tuhan Yesus. Nah, kita mau belajar hari ini bagaimana kita mau bertahan. Ya, dan saya yakin dan percaya kalau kita sebagai manusia biasa kita gak kuat. Ya, kita manusia lemah, kita secara pribadi kita pasti gak kuat menghadapi tantangan, pergumulan, badai sekalipun ya dalam kehidupan kita. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita masih sehat. Itu karena Tuhan Yesus. Amin. Bukan karena kuat dan gagahnya kita. Bukan karena kepintaran kita dan kehebatan kita. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita dalam Matius pasal 24. Ini khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Matius pasal 24 ayat 3 sampai dengan yang ke-14. Nah, kita mulai ayat ketiga. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Bila mana itu terjadi. Maksudnya bait Allah itu yang dinubuatkan bahwa itu akan runtuh. Kapan itu terjadi? Dan sudah terjadi tahun 70 Masehi. Ya. Ayat 4, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semua itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan mereka makin bertambahnya. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat nubuatan dari Tuhan Yesus tentang akhir zaman, ya, beberapa sudah terjadi dan saya yakin percaya akan terjadi lagi. Amin. Perang, wah ini kita sudah dengar perang Ukraina, Rusia, bahkan dari zaman dulu ya, perang salib, perang Teluk lah, perang nuklir, perang dunia pertama, perang dunia kedua, ya. Sekarang ada perang-perang lagi yang benar firman Tuhan, kita akan banyak mendengar berita tentang perang. Sekarang perang apa? Cyber, betul? Kita udah sering dengar sekarang nih, cyber war. Kayak gimana bentuknya kita nggak ngerti ya. Tapi kita udah dengar, nanti akan ada apa? Star War, ya. Itu bukan hanya film. Tapi akan ada perang bintang di mana wah, setiap negara mungkin ya saya memprediksi saling menyerang satelit. Saudara bayangin nih kalau palapa kita ditembak misalnya. Kita nggak bisa ke ATM. Kita nggak bisa mesen ojek. Karena semua by satelit. Betul? Sangat mengerikan itu. Saya membayangkan perang bintang itu kalau terjadi. Ya nggak usah dibunuh itu manusia. Ditembak aja itu satelit mereka.
kacau balau itu negara, hancur sendiri karena baku rampas masuk ke Indomaret. Iya, penjarahan. Ya. Akan terjadi seperti itu, sangat suatu masa yang akan sangat mengerikan, saudara. Ya, wah, war, wah kita dengar lagi kan, perang psikologi, war lah, wah udah war banyak nih. Saudara kasih dalam Tuhan, dan benar kita akan menerima berita-berita itu. Bahkan banyak yang akan menyebut aku Mesias. Saya buka buku-buku, saudara, bahkan saya googling sampai tahun ini sudah ada 50-an orang setelah zamannya Yesus naik ke surga, 50-an orang yang sudah mengaku dia Mesias. Palsu semua, saudara. Ada yang menganggap dia Mesias, saya baca sampai saya ketawa. Kenapa? Dia pikir dia ditatang malaikat gitu, dia loncat dari gedung tinggi karena dia yakin banget bahwa dia titisan Mesias. Ya, dipikir ada malaikat nih kayak yang iblis mencobai Tuhan Yesus kan, naik ke bumbungan paling tinggi. Ya, kalau Yesus nggak mau, karena nggak mau dia diuji iblis. Siapa kamu uji saya? Tapi orang ini nekat, dia loncat, mati, saudara. Mati konyol ya kan. Saya baca itu geli-geli sendiri saya. Ini orang goblok banget ya. Loncat. Yesus aja nggak mau dicobai iblis kan. Siapa dia mau nyuruh-nyuruh kan begitu. Ini orang kok mau-maunya loncat, akhirnya mati konyol. Bahkan kalau bicara Mesias itu 50-an. Bahkan kalau bicara nabi palsu itu udah ratusan. Ya, itu yang ketahuan yang kita bisa dapat di Google. Belum yang gak ketahuan, yang di kampung-kampung, yang di negara mana ya kan. Jadi yang saya mau katakan sini bahwa apa yang Tuhan Yesus bilang benar-benar terjadi, saudara. Sudah pernah terjadi dan akan terjadi lagi. Nanti tahun berapa gak tahu. Pasti ada Mesias palsu lagi, nabi-nabi palsu lagi akan muncul, saudara. Mungkin ada perang lagi yang dahsyat ya kan. Kita nggak tahu. Ya mungkin itu perang dunia ketiga, perang Armageddon itu. Ya karena banyak sarjana teologi memprediksi, wah ini perang dunia ketiga, perang Armageddon. Wah, itu berarti kiamat selesai, Tuhan Yesus datang di kali yang kedua. Nah, jadi saudara, yang saya mau katakan bahwa apa Yesus nubuatkan itu sudah terjadi, bahkan sedang terjadi dan akan terjadi. Amin. Tetapi apa yang Tuhan mau, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan memperoleh selamat. Nah, itu yang tentunya yang kita mau ya. Bukan selamat di bumi, tapi kita juga selamat di akhirat, di surga, kita masuk surga lah ya. Itu tentunya menjadi kerinduan. Itu sebabnya kenapa kita ada di gereja hari ini. Karena kita semua mau selamat. Amin. Iya dong. Karena kita mau selamat. Karena Yesus adalah juru selamat. Seperti pujian tadi. Ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Akan diberitakan ke seluruh dunia. Saya mau tanya, Injil sudah ada di YouTube? Banyak. Sudah ada di TikTok Injil? Banyak, ya kan? Di medsos, di IG, Instagram, Facebook, di mana lagi? Sudah ada Injil. Artinya apa? Ini Tuhan Yesus benar-benar sudah mau datang. Ya, jangan sampai kita terlalu terlena dengan kesibukan duniawi kita. Kerja betul, kita harus cari uang untuk menafkahi kehidupan. Tapi kita harus make sure diri kita ya, bahwa kita harus selamat karena Yesus sudah mau datang. Waktunya sudah sangat dekat, saudara. Karena wah, Injil sudah diberitakan. Itu salah satu tanda. Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian semua bangsa, baru Tuhan Yesus datang. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, bagaimana kita dapat kuat bertahan di akhir zaman? Ini yang menjadi pertanyaannya. Ya, mungkin ini yang menjadi pertanyaan saudara kepada saya. Bagaimana ya bisa kuat di akhir zaman ini? Nah, yang pertama sudah kasih dalam Tuhan, saya simpulkan begini. Kalau orang yang kuat bertahan adalah orang yang memiliki iman. Ya. Jadi iman yang kita miliki kepada Tuhan Yesus yang membuat kita kuat. Amin. Karena iman kepada Yesus itu yang membuat kita ada sampai hari ini. Sampai detik ini. Saya yakin dan percaya saudara. Saudara mungkin yang sebagian besar sini udah melewati badai yang besar. Ya. Mungkin sudah melewati pergumulan yang dahsyat. Ya mungkin ada yang belum. Ya kalau saya mah udah
sering melewati badai-badai ya. Dan saya yakin percaya kita semua sudah pernah. Karena apa? Karena iman kita. Ya. Karena 1 Yohanes 5 ayat 45 katakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Siapa yang bisa mengalahkan? Iman kita kepada Yesus. Iblis ingin menghancurkan hidup kita. Ya, lewat keluarga kita, lewat ekonomi kita, keuangan kita. Iblis ingin menghancurkan kehidupan kita. Membuat kita stres, membuat kita putus asa, membuat kita kehilangan pengharapan kepada Tuhan Yesus. Iblis maunya kita begitu. Tetapi kalau orang yang beriman, saudara, dia pasti kuat. Kenapa dia bisa kuat? Karena Alkitab menjelaskan ketika kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tanpa kita sadari, Tuhan kasih kita Roh Kudus. Ya. Roh Kudus itu yang memampukan kita. Yohanes memberi kesaksian bahwa roh di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Roh yang mana? Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan. Amin. Sehingga kalau saudara mungkin dalam kehidupan sehari-hari ya, ada aja suara hati yang bicara yang menolong saudara, ya kan? Ya mungkin, aduh kalau saya ambil keputusan ini mungkin hancur saya. Tapi untung aja, saya tuh kata hati menuntun yang membuat kita akhirnya melewati badai. Bisa kuat menghadapi setiap tantangan. Saya beri kesaksian saudara. Saya pernah dulu bersaksi ya, bahwa saya gak pernah cita-cita menjadi gembala. Ya, karena menjadi gembala itu berat. Satu hal yang saya mengerti, saya kalau jadi gembala, pasti Tuhan bawa saya ke padang gurun. Itu pertanyaan yang timbul dalam hati saya. Makanya saya yakin, meskipun pada saat itu saya belum melewati padang gurun, tapi saya yakin bahwa saya pasti melewati padang gurun. Karena Tuhan Yesus bilang, barang siapa mengikut aku, sangkal diri, pikul, salib. Ya, menjadi hamba Tuhan pasti ada salibnya. Pasti ada salibnya. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, saya bilang, wah, saya pasti melewati padang gurun. Saya siap gak? Iman saya tetap teguh gak sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala? Kalau saya harus melewati padang gurun itu. Jadi saya bergumul dan saya punya tekad. Saya benar-benar gak mau separuh-separuh menjadi gembala, menjadi hamba Tuhan. Ya, kami sekeluarga berikan hidup kami untuk benar-benar untuk melayani Tuhan. Makanya saudara kasih dalam Tuhan. Mungkin hari ini saudara belum menghadapi badai. Tapi saudara harus siap. Ya, karena itulah memang jalannya. Siapa mau ngikut aku, kata Yesus, sangkal diri, pikul, salib. Setiap kita ada salibnya. Seberapa besar salib itu, yang pasti tidak melebihi kemampuan kita. Amin. Karena firman Tuhan katakan bahwa masalah yang kamu hadapi tidak melampaui kemampuan kamu. Asal kita bersandar pada Tuhan, Tuhan pasti kasih jalan, Tuhan pasti terobosan. Bahkan menurut kita, pemikiran kita ini udah jalan buntu, Tuhan bisa bukakan jalan. Jadi saudara kasih dalam Tuhan. Mungkin hari-hari ini saudara sedang menghadapi pergumulan. Kau lagi bingung, ya aduh bagaimana ini? Beriman. Amin. Karena Tuhan melihat, Tuhan kita Tuhan yang hidup, Tuhan tahu. Dia sanggup memberikan jalan keluar. Tuhan punya 1001 cara untuk menolong kita. Amin. Jadi gak usah putus asa. Terus berharap pada Tuhan. Apa yang kau susahkan hari-hari ini? Percaya Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti bela. Amin. Iman kita itulah yang membuat kita kuat bertahan. Jadi kalau bicara iman, ya harus total, harus sungguh-sungguh, yakin. Ya, kalau pakai logika memang kadang-kadang masa sih memang Tuhan bisa ya. Ya. Kalau soal iman itu soal keyakinan ya, kita nggak bisa pakai logika saudara. Karena mujizat Tuhan itu di luar logika kita. Amin. Di luar logika kita. Makanya saudara kasih dalam Tuhan. Waktu murid-murid di atas perahu. Ya. Mereka ketakutan ada angin ribut. Wah. Apa yang Yesus katakan kepada mereka? Jangan takut, hai kamu yang kurang percaya.
Yesus menegur mereka karena mereka kurang percaya. Dan apa yang Yesus lakukan? Badai menjadi reda. Amin. Artinya kalau di Alkitab ditulis badai, hidup kita pasti lewat badai, saudara. Kenapa itu cerita badai itu penting? Bukan soal mujizat. Bukan soal Yesus mampu mengalahkan alam. Bahwa kekristenan itu pasti melewati badai. Untuk apa? Menguji iman kita. Amin. Bagaimana iman kita teruji kalau kita nggak lewat badai? Iman itu diuji karena ada badainya. Ada persoalannya, ada tantangan, ada ujiannya. Bahkan sampai kita harus menangis bahkan. Mau melihat iman kita ada nggak? Tetap nggak sama Tuhan Yesus? Ya. Kalau kita percaya, Tuhan bisa mengusir badai dalam hidup kita. Amin. Yakin, percaya. Saya nggak ngerti badai apa yang saudara hadapi. Percaya Tuhan sanggup membuat badai menjadi reda. Amin. Nah, yang kedua, saudara, iman. Yang kedua, kasih dan kesetiaan kita kepada Tuhan itu yang membuat kita kuat. Karena kalau cuma percaya aja belum cukup. Banyak orang percaya ke Yesus. Pakai kalung salib. Tapi kasih dan kesetiaannya ini masih diragukan. Ya. Kasih dan kesetiaan itu harus terbukti. Karena untuk setia itu pun banyak cobaannya, banyak tantangannya. Jadi badai itu Tuhan izinkan ingin melihat iman kita. Dan Tuhan juga ingin melihat apakah kita mengasihi Dia. Ya. Jangan-jangan kita hanya mengasihi Tuhan ketika keadaan aman, lagi banyak duit, ya kan? Kerjaan lagi bagus, pemasukan tiap bulan luar biasa. Wah, I love you Lord, I love you Jesus. Coba kalau Tuhan ambil itu semua, masihkah kita dapat berkata I love Jesus? Tapi orang yang selalu punya kasih dan kesetiaan kepada Tuhan, dia pasti kuat. Kenapa? Mazmur 145 ayat 20 katakan apa? Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Tetapi semua orang fasik akan dibinasakan. Tuhan menjaga orang yang mengasihinya. Tanpa kita sadari, kita yang mengasihi Tuhan, Tuhan tuh jaga kemanapun kita pergi. Kita ada di rumah Tuhan jaga, kita di luar rumah Tuhan jaga. Di jalan Tuhan jaga. Karena apa? Kasih kita kepada Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Ini firman. Tuhan menjaga orang yang mengasihi Dia. Kenapa Tuhan bilang sama Petrus berkali-kali, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali Tuhan tanya. Sampai yang ketiga Petrus sampai menangis. Tuhan, guru, aku mengasihi engkau. Artinya apa? Tuhan tuh mau kita mengasihi Dia. Padahal kita tahu Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Tuhan mau kita tuh mengasihi Dia. Tuhan mau kita mengasihi Dia. Jadi saudara kasih dalam Tuhan. Kalau kita punya kasih, kita punya kesetiaan sama Tuhan, kita mau badai kayak apapun kita gak goyah. Dia tetap bertahan. Karena apa? Badai yang kita hadapi gak sebanding dengan anugerah berkat yang Tuhan berikan buat hidup kita. Betul? Gak sebanding, saudara. Kebaikan Tuhan tuh gak bisa kita balas. Masa cuma karena persoalan ini kita meninggalkan Tuhan. Makanya orang yang punya kasih kepada Tuhan, dia akan kuat bertahan. Karena dia dalam hidupnya dia sadar, wah saya sampai hari ini karena Tuhan kok. Ya. Kalau Tuhan izinkan ada badai, berarti Tuhan ingin melihat kasih saya dan kesetiaan saya kepada Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan pasti dijaga. Gak usah takut saudara. Pasti dijaga oleh Tuhan. Bahkan dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan turut bekerja dalam sesuatu bagi orang yang mengasihi.
Tuhan kasih cara. 1 Korintus 2 ayat 9, gak ada di sini, tapi saya bacakan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ya. Allah turut bekerja dalam segala hal. Bagaimana cara Allah bekerja? Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Ya, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga. Itu Tuhan sendiri. Begitulah Allah bekerja dalam segala sesuatu. Gak bisa kita prediksi. Gak bisa kita metodekan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Tapi cara Allah bekerja ajaib. Amin. Dalam Kidung Agung 8 ayat 7. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Ya. Kasih. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Ya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti dihina. Artinya apa? Cinta itu, kasih itu gak bisa disogok. Ya. Cinta itu kepada Tuhan itu seperti sungai ya apa? Tadi luar biasa saudara, gak bisa dihanyutkan dengan air sebesar apapun. Itu cinta kita pada Tuhan. Makanya saya bilang orang yang bertahan di masa-masa yang sulit itu karena dia punya kasih kepada Tuhan. Karena kasih yang luar biasa itu mau badai sebesar apapun gak menggoncangkan imannya. Amin. Air yang banyak tak dapat memadamkan. Wah, luar biasa. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkan. Nah, bagaimana kasih kita kepada Tuhan? Coba kita introspeksi. Jangan-jangan baru ada masalah aja kita udah ada malas ke gereja. Udah malas berdoa. Ya. Sudahkah kasih kita, cinta kita kepada Tuhan seperti yang diungkapkan Kidung Agung? Ya. Saudara merenung. Bahkan Daud berkata, telah kucondongkan hatiku. Waduh, luar biasa saudara. Mencondongkan hati kita tuh kepada Tuhan. Setiap hari. Ya. Luar biasa. Jadi yang pertama bagaimana kita kuat bertahan, kita harus punya apa? Iman. Yang kedua apa? Kasih dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Baru yang ketiga. Nah, kesadaran kita pada kasih karunia dan kehendak Allah. Nah, saya rindu saudara ngerti ayat ini ya. 1 Petrus 2 ayat 19. Sebab adalah kasih karunia. Ya. Gift ya. Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Saya mau tanya, pernah gak saudara menderita yang bukan karena kesalahan saudara? Saya rasa kita pernah ngalamin ya. Ya, kalau kita menderita susah karena kesalahan dosa kita, wajar lah, itu hukuman lah. Betul? Tapi ada kan yang, wah ini bukan salah saya, kenapa kok saya harus menimpa hal seperti ini? Saya ngebayangin orang-orang yang kena gempa, ya, banjir bandang, wah habis padahal dia misalnya orang setia, orang beriman, wah. Ya. Tapi dia masih bisa kuat loh saudara. Jadi ini kesadaran akan kasih karunia Tuhan. Amin. Kembali lagi saya katakan, kalau mengikut Yesus pasti ada badainya. Mengikut Yesus pasti ada salibnya. Amin. Jadi kalau kita menghadapi badai, kita menghadapi pergumulan besar, itu kasih karunia. Hati-hati loh dengan pengajaran yang membawa kita selalu mau hidup di zona nyaman. Itu hati-hati. Iblis bisa menipu kita. Oh kalau orang Kristen itu harusnya gak menderita. Ya, orang Kristen harus hidupnya nyaman-nyaman saja. Hati-hati. Karena itu bertolak belakang dengan firman yang Tuhan Yesus katakan. Setiap orang yang mau ngikut aku sangkal diri pikul salib. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, saya itu belajar akan firman Tuhan. Kalau ada masalah yang saya hadapi, padahal itu bukan kesalahan saya bersyukur.
Karena ini kasih karunia, berarti saya sudah ada di jalannya Tuhan. Saya sudah ada di roadmap-nya Tuhan. Karena barang siapa mengikut aku, sangkal diri, pikul salib. Kerajaan surga itu bukan jalan tol bebas hambatan. Jalannya sempit. Berarti kalau saudara bergumul, ya, menghadapi suatu masalah yang saudara pikir ini bukan salah saya, tapi sampai saya harus menderita seperti ini. Jangan salahin orang, jangan salahin keadaan. Ya. Bersyukur aja kepada Tuhan. Karena itu kasih karunia. Setiap orang mengikut aku, sangkal diri, pikul salib. Kita sudah ada di roadmap-nya Tuhan. Amin. Udah di peta jalannya Tuhan. Tuhan izinkan. Tapi saya yakin percaya, setiap masalah ujung-ujungnya kita menang. Amin. Setiap masalah sifatnya hanya sementara. Nggak ada masalah kekal itu. Nggak ada. Bertahan saja, beriman, mengasihi Tuhan, mengucap syukur. Pasti lewat itu masalah. Ya. Coba saudara lihat ke belakang. Udah begitu banyak masalah yang saudara sudah lewati sebenarnya. Ya, karena Tuhan. Amin. Dulu mungkin saudara bilang, aduh gue mau gantung diri aja, gue udah gak kuat. Tapi hari ini saudara masih bisa dengarkan firman Tuhan, puji Tuhan. Itu karena kasih karunia. Haleluya. Nah selanjutnya bagaimana sikap kita dalam bertahan? Yang pertama, kita harus tetap bersukacita. Karena mengambil bagian seperti Kristus. 1 Petrus 4 ayat 13. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Saudara, saya mau kasih tahu. Rasul-rasul dulu, murid-murid Yesus, gereja mula-mula, mereka tuh senang kalau mereka mengalami masalah seperti Kristus. Mereka dipenjara, mereka dianiaya, mereka tuh bersukacita. Karena apa? Mereka bisa mengikuti jejak Yesus. Jadi di penjara bukan karena mencuri karena Injil. Demi Injil mereka dipenjara, disiksa, ya. Seperti Paulus di penjara, aku tak bersukacita, bersukacitalah senantiasa. Karena orang-orang dulu itu dia punya kebahagiaan tersendiri kalau mereka bisa mengalami penderitaan seperti Kristus. Ya, itu luar biasa. Mungkin kalau kita beda kali ya, aduh janganlah. Tolak bahkan, kita tolak dalam nama Yesus segala penderitaan. Ya kan? Ya. Tapi ini saya mau katakan, firman Tuhan mengajarkan kita harus tetap bersukacita. Amin. Karena kalau saya menderita, kita harus ingat, wah Yesus dulu penderitanya lebih dahsyat dari saya. Ya, gitu aja kita pikir, penderitaan yang saya alami belum seberapa dibandingkan Tuhan Yesus pengorbanannya di kayu salib. Bersyukur aja. Karena Tuhan sudah memberikan teladan, Tuhan sudah memberikan contoh. Nah yang kedua, sikap kita dalam bertahan, kita tetap memuliakan Allah. 1 Petrus 4 ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu. Melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Ya, gak usah malu kita menderita karena Kristus. Kita tetap memuliakan Allah. Tapi saya bingung hari-hari sekarang, saudara. Teman saya, ya kan. Dia menderita, harusnya sih kan firman Tuhan jangan malu. Tapi malu-maluin. Waduh, dia tulis di Facebook, waduh lagi bokeh. Waduh, dia tulis di wall lagi kan. Lagi gak punya uang. Aduh ngapain sih gitu kan. Kok gak punya duit seluruh dunia harus tahu gitu kan. Ya, akhirnya jadi malu-maluin. Padahal kita ini anak raja. Amin. Anak Bapa kita di sorga yang kaya itu. Yang terakhir. 1 Petrus 4 ayat 19. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita. Karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Kita tetap berbuat kebaikan kepada pencipta. Allah kita roh. Tapi Yesus bilang jika engkau melayani orang yang paling hina ini, engkau sama juga melayani aku. Amin. Jangan banyak orang, saya lagi susah, saya gak bisa nolong. Firman Tuhan, kamu lagi sesusah-susah apapun. Amin. Jangan jadi alasan kesulitan, kesusahan, pergumulan kita hadapi.
Ya, jadi alasan kita nggak berbuat baik kepada orang lain. Kita harus tetap berbuat baik. Karena itulah hukum yang Tuhan Yesus ajarkan. Kasihilah sesamamu manusia. Ketika kita mengasihi, ya, jangan menunggu kita punya duit banyak. Mau mengasihi orang nunggu kita kaya raya dulu. Jangan, dalam keadaan apapun kita. Ya, mungkin dalam menghadapi badai, dalam menghadapi kesulitan keuangan, kita harus tetap berbuat kebaikan. Amin untuk firman Tuhan.